Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan jika saat ini kita masih diperkenankan untuk kembali beribadah dalam persekutuan ibadah keluarga saat ini. Dan ibadah saat ini akan dilayani Pendeta Stefanus Rubenjo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Kita bersaat teduh. Selesai. Jemaat Tuhan, pujilah Tuhan, muliakanlah namanya yang maha tinggi, pujilah Dia Allah Maha Kuasa, dan agungkanlah kemuliaannya. Bernyanyilah bagi Tuhan dan bersorak-sorailah. Marilah berdiri, kita mengangkat pujian dan membesarkan namanya dari Kidung Keesaan 10 bait pertama dan kedua. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini, mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat bagi kemuliaan-Mu ya Bapa, kami naikkan kepadamu. Engkau Allah yang maha kasih. Kami mengucap syukur dan terima kasih jika saat ini Tuhan masih layakkan kami untuk kembali datang beribadah di hadirat-Mu yang maha kudus. Bapa, berkati kami sekalian dengan roh hikmat-Mu. Biarlah ibadah ini, khususnya firman yang akan kami dengar, boleh menjadi berkat dalam kehidupan beriman kami. Berkati juga Bapak Pendeta Jo yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Berikan roh hikmat yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bermazmur. Kita membaca Mazmur 117 ayat 1 sampai dengan 2 secara berbalasan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 64 bait pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Dan bunyi guru riuh kudengar.
Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita diajak Tuhan untuk merenungkan firman-Nya, dan Bapak Ibu saudara-saudara bisa mempersiapkan pembacaan Alkitabnya yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil menurut Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Tritunggal, di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, yang kami imani dan kami percaya. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami diberi kesempatan untuk sejenak membuka, membaca, menyimak, mendengar dengan telinga dan hati apa yang mau Tuhan sampaikan lagi dalam ibadah keluarga kami malam ini. Dari kitab Injil Matius, kami akan merenungkan apa yang Tuhan mau kami lakukan sebagai gereja, sebagai keluarga, sebagai pribadi di tengah-tengah kehidupan bersama dengan orang-orang yang berkepercayaan lain. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan kehendak-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28 yang menyatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Silakan dulu. Iman tanpa batas. Iman mewakili sesuatu yang sangat pribadi. Saudara dan saya percaya pada Yesus. Banyak orang tidak percaya. Iman mewakili sesuatu yang sangat subjektif. Dia sebenarnya tidak boleh diganggu-gugat. Iman berbicara tentang sesuatu yang diyakini seseorang sebagai sesuatu atau sebagai yang ilahi, Tuhan yang dia percaya dalam hidupnya. Iman mewakili jati diri seseorang. Batas, saudara,
mewakili sesuatu yang tertutup, pagar. Batas berbicara tentang yang wilayah ini kami, wilayah sana mereka. Batas berbicara tentang yang tidak boleh dan yang boleh. Batas mewakili sesuatu yang kemudian membuat orang bisa terkotak-kotak. Manado-Manado, Ambon-Ambon, Timor-Timor, Jawa-Jawa. Orang-orang the have, orang-orang miskin. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang katanya benar. Batas mewakili sesuatu yang memang eksklusif. Kemudian di tengah-tengah kita berbicara tentang tanpa. Adalah sesuatu yang kemudian berkaitan dengan tidak ada ikatan. Tidak ada yang mengikat. Tanpa berbicara tentang sesuatu saudara, seperti saudara ingin memilih atau ingin membeli apapun, saudaralah yang menentukan itu. Saudara, tidak ada yang memaksa saudara, mengintervensi saudara. Iman tanpa batas. Begitu renungan kita. Saudara kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara kasih Kristus, dunia yang kita hidupi adalah dunia yang juga pernah dan sampai sekarang ini masih orang dibedakan dengan suku, ras, agama, status sosial, strata sosial. Orang dibatasi dengan kaya dan miskin, orang dibatasi dengan the have and the poor, dibatasi dengan dunia yang kita hidupi adalah dunia yang masih menganggap bahwa yang ini hanya untuk yang ini dan yang ini tidak boleh. Saudara kasih Kristus, apa yang kita baca dari Injil Matius ini menarik karena paling tidak ada dua hal yang kemudian kita tahu, kita baca di sini. Yang pertama, seorang perempuan Kanaan, kafir. Kata kafir ini identik dengan orang yang tidak percaya kepada Allah Israel. Kafir mewakili orang-orang yang kemudian dianggap atau dinyatakan atau diklaim sebagai orang-orang yang berbeda dari yang lain. Dan kata-kata kafir itu sampai di abad 21 ini saudara pasti tahu. Masih kencang, masih banyak, masih sangat akrab di telinga kita. Yang berbeda berarti kafir, yang sama tidak. Manusia, saudara kasih Kristus, umat beragama seringkali justru memberikan atau membatasi atau mengadakan pengkotak-kotakan, seolah-olah bahwa kelompok sana mengklaim kebenarannya. Mereka lah yang paling benar, mereka lah yang komunitas orang-orang yang benar. Sedangkan yang ini tidak benar. Masalah-masalah seperti ini, saudara kasih Kristus, itu betul-betul menjadi satu hal yang sangat relevan dalam kehidupan kita di zaman ini, di abad ini juga. Tetapi apa yang kita baca menarik di sini. Seorang perempuan yang dikatakan kafir. Saudara, bayangkan saudara bahwa perempuan ini, ya dia dengar tentang Yesus. Dia dengar tentang Yesus, dia juga dengar bahwa Yesus pernah menyembuhkan banyak orang dan seterusnya. Tetapi saudara bayangkan bahwa perempuan yang artinya yang tadinya tidak mempercayai yang namanya Yesus itu, tetapi kemudian apa yang disampaikan di sini dalam perikop kita justru dia mempercayai yang namanya Yesus. Dia mempercayai Yesus yang dia dengar dari banyak orang, tetapi juga dia meyakini bahwa Yesus
yang dia dekati itu adalah Yesus yang bisa menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan setan. Ini bicara to believe, bukan sekedar to trust, to believe, mempercayai yang ilahi. Perempuan ini saudara kasih Kristus, pikirannya cuma satu. Bagaimana anaknya yang kerasukan setan itu bisa sembuh? Bagaimana anaknya yang sedang menderita ini bisa kemudian pulih lagi? Itu saja pikirannya. Sama seperti kita ketika kita punya satu persoalan, kemudian fokus kita hanya di situ. Bagaimana persoalan ini bisa selesai? Kita fokus di situ, concern di situ. Dan sebagai seorang ibu, wajar saudara. Sangat wajar. Sebagaimana saudara mempunyai anak, dalam keadaan seperti ini, saudara akan berusaha mati-matian bagaimana anak saudara sembuh. Kalau perlu saudara harus utang sana, utang sini, supaya bisa mengobati anak itu, anak saudara yang saudara cintai. Kasihanilah aku ya Tuhan Allah anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara bisa bayangkan ibu itu datang sambil menangis dengan emosi yang tak bisa diungkapkan, dengan pikiran bagaimana anaknya itu sedang dalam pergumulan yang berat, kerasukan, dan kemudian dia tidak tahu harus kemana, lalu kemudian dia ada jumpa Yesus yang imannya berbeda. Saudara, suatu ketika di pos Pelkes, ketika saya melayani di sana 3 tahun 4 bulan, ada cerita yang menarik, tetapi ini fakta. Bahwa justru masyarakat-masyarakat yang ada di sana yang non-Kristen, ketika ada anggota keluarganya atau saudaranya kerasukan, yang dipanggil adalah pendeta, diaken, penatua, bahkan jemaat GPIB itu. Ini fakta. Artinya saudara kasih Kristus, betapa kemudian ketika kemudian kita mempercayai tentang Yesus, yang dia punya kuasa, punya segalanya, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka tidak menutup kemungkinan orang yang tidak percaya pada Yesus itu kemudian datang kepada kita. Tidak sedikit saya diminta doa bagi mereka yang berbeda keyakinan dengan saya. Tetapi menarik, Yesus mengatakan begini, murid-muridnya saya katakan begitu, suruhlah ia pergi. Yang mengikuti kita dengan berteriak-teriak, Yesus tidak menjawab. Dicuekin saudara. Sama seperti misalnya saudara tergesa-gesa, anak saudara dibawa ke ICU dan sebagainya, lalu kemudian sampai di sana saudara dicuekin, tidak dilayani dengan cepat. Bagaimana perasaan saudara? Murid-murid Yesus kesal dengan perempuan ini. Mungkin kalau konteksnya perempuan ini perempuan Yahudi, beda mungkin. Konteksnya kalau satu agama dengan mereka, mungkin mereka layani. Tapi ini beda. Oleh karena itu saudara kasih Kristus, jawab Yesus dalam percakapan ini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus realistis. Dia datang bukan untuk orang-orang di luar Israel. Itu memang seperti itu. Misinya awalnya begitu. Bahwa bagi Yesus, dia fokus dan concern kepada umat Yahudi. Oleh karena itu ketika ada orang yang berbeda atau di luar daripada umat Yahudi, oleh karena itu Yesus membatasi diri. Dan apa yang kemudian terjadi juga saudara kasih Kristus, perempuan ini tidak menyerah. Perempuan ini punya mental pantang menyerah.
Tipikal seorang ibu yang kemudian tidak langsung hopeless, tidak langsung putus asa, tidak langsung kemudian patah semangat, tetapi dia terus berusaha agar kemudian Yesus bisa menyelamatkan anaknya. Hebat. Tidak semua orang bisa begitu dalam kasus-kasus tertentu. Tuhan, tolonglah aku. Sebuah permohonan yang amat sangat dilontarkan oleh perempuan yang berbeda agama kepada seorang sosok yang namanya Yesus yang dia belum begitu kenal, bahkan dia dijaga oleh murid-muridnya. Seorang perempuan yang apalah arti perempuan yang zaman itu betul-betul dianggap makhluk kelas 2. Perempuan yang dianggap makhluk yang kemudian tidak bisa dipercaya di dunia pengadilan. Tetapi Injil Matius, penulis Injil ini mau mengatakan bahwa Yesus banyak berkaitan dengan perempuan-perempuan yang pada waktu itu sebenarnya makhluk-makhluk kelas atau nomor 2. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Terdengar seperti kasar sekali, tetapi bagi orang-orang pada waktu itu, termasuk perempuan itu, dia paham apa yang dikatakan Yesus. Tentu dia juga merasa sakit, tetapi dia abaikan rasa itu, ketersinggungan itu, dan dia tetap fokus kepada Yesus yang kemudian dia yakini sebagai sosok yang bisa menyembuhkan anaknya. Kadang-kadang saudara, dalam hidup ini masalah harga diri dan sebagainya itu kadang-kadang kita harus tekan. Kita boleh katakan seolah harga diri kita ada di bawah supaya kemudian orang lain bisa selamat. Kita mengorbankan harga diri kita supaya yang ini bisa selamat. Itulah mental-mental murid-murid Yesus. Benar Tuhan, namun anjing ini makan remah-remah yang jatuh dan dari meja tuannya. Sedikit saja. Sedikit dari belas pengasihan dari Yesus yang memang hanya khusus orang-orang Yahudi, sedikit aja Tuhan minta. Enggak banyak. Supaya anakku sembuh. Ibaratnya seperti saudara diundang satu pesta, lalu kemudian ada kue tart yang besar, lalu saudara sebenarnya tidak masuk dalam kategori diberikan kue itu, tetapi kemudian saudara dikasih meskipun hanya secuil. Dan itu yang diminta oleh perempuan Kanaan ini. Saudara, kegigihan dari perempuan Kanaan ini meluluhkan hati dan belas kasihan Yesus. Dia puji perempuan ini. Hai ibu, besar iman. Saudara kasih Kristus, seorang Yesus, Tuhan kita melontarkan sebuah pujian yang tidak main-main. Pujian yang keluar dari Sang Tuhan itu, keluar dari Yesus itu, kepada seorang perempuan yang dia tidak kenal, dia tidak tahu, tetapi dia melihat betapa kuatnya, betapa dia kukuh dan kokoh untuk meminta kepada Yesus. Bagaimana saudara? Kadang-kadang saudara mungkin sekali doa, 2 kali doa tidak dijawab, sudahlah. Cari yang lain, cari dukun, cari ini dan sebagainya. Kita kadang-kadang merasa bahwa sudah cukup, saya berdoa segini, lalu kemudian tidak ada jawaban, Tuhan tidak berikan jawaban, ya sudah. Cari alternatif lain, sedia payung sebelum hujan. Tetapi saudara kasih Kristus, iman tanpa batas mau menyampaikan kepada saudara dan saya, pertama sekali saudara, bahwa apakah iman saudara sekuat iman perempuan Kanaan ini? Apakah keyakinan saudara tentang Yesus di dalam situasi pandemi ini masih kuat
bahwa Yesus bisa memulihkan bangsa bahkan dunia dari pandemi ini. Kisah ini saudara hanya bisa diyakini oleh orang-orang yang betul-betul meyakini bahwa yang namanya Yesus itu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya adalah Tuhan saya, dan saya percaya Dia mampu dan sanggup menolong saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih Kristus, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jangan batasi, jangan membuat kita eksklusif, jangan kemudian membatasi pekerjaan Roh Kudus karena kemudian kita tidak mau bergaul dengan yang berbeda. Tidak sedikit orang-orang Kristen dalam profesi-profesi apapun, dia sudah banyak membantu orang-orang yang berbeda keyakinan. Dan itu salah satu kesaksian tentang Yesus. Bahwa kita tidak boleh membatasi diri, tidak boleh menjadi sebuah komunitas yang eksklusif, yang kemudian seolah-olah kita adalah penghuni-penghuni surgawi, yang lainnya kemudian penghuni neraka semua. Oleh sebab itu kita tidak mau tahu dengan dunia sekitar kita, tidak. Tapi saudara dan saya adalah murid-murid Yesus yang beriman tanpa batas. Iman tanpa batas berkaitan juga keyakinan saudara. Pergumulan apapun saudara saat ini, yakinlah kalau saudara seperti perempuan Kanaan ini, Tuhan menolong saudara. Tuhan membuat saudara selamat dari berbagai pergumulan. Amin. Kepadaku bebanmu yang berat, kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Suara Yesus ku dengar, akulah sang terang. Lihatlah sinar wajahku, harimu cemerlang. Ku datang pada Tuhanku, mentari mulia. Hidupku cerah bahagia. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berjumpa dengan Allah dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mempercayai Engkau bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan segala dan segenap seluruh hidup kami. Kami akan tetap percaya bahwa jika Tuhan berkenan, apapun mungkin. Dan itulah yang kami mau belajar dari seorang perempuan yang sederhana, perempuan Kanaan. Dalam konteks kami di situasi pandemi COVID-19 dan banyak lagi pergumulan-pergumulan hidup manusia, khususnya gereja. Tuhan, kadang kami menyerah, kadang kami putus asa, dan kadang kami bertanya-tanya, kapan Tuhan menolong kami? Tetapi biarlah ya Tuhan, kami mau memiliki iman seperti perempuan ini,
iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang terus menerus bersandar pada keyakinan bahwa Tuhan suatu saat Engkau pasti bisa, dan Engkau mau, dan Engkau berkenan menolong kami. Doa kami untuk bangsa dan negara, untuk pemerintah pusat sampai ke pelosok-pelosok desa, Provinsi Bali, Kota Denpasar. Berkati ya Tuhan penanganan masalah-masalah bangsa dan negara ini yang luar biasa banyaknya. Ditambah dengan pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan mencintai bangsa ini dan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami untuk dapat merespon dan menyingkapi persoalan-persoalan dengan bijaksana. TNI dan Polri, DPR dan MPR, lembaga-lembaga yang memang punya peran dan andil yang cukup penting, sangat penting, untuk bagaimana masyarakat Indonesia bisa mempercayakan ketenangan, ketentraman, suara-suara mereka kepada lembaga-lembaga ini. Korban bencana alam yang terjadi di Indonesia, banjir, longsor, gempa dan sebagainya, Tuhan, biarlah kami semakin dikuatkan, semakin didewasakan. Betapapun kami bersedih kehilangan banyak saudara sebangsa dan setanah air, tapi kami yakin bangsa ini pasti bisa melewatinya karena Tuhan yang memampukan bangsa ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, Provinsi Bali, Kota Denpasar, kiranya juga Tuhan tolong Bapak Gubernur sampai kepada banjar-banjar yang ada, agar kami yang ada di sini juga mau ikut bagaimana menjaga situasi-situasi kondusif di masyarakat atau di provinsi ini. Kami doakan juga ya Tuhan bagi GPIB di mana saja, berkati ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua pendeta-pendeta, diaken penatua, unit-unit misioner, semuanya ya Tuhan. Berkati juga Majelis Sinode GPIB dan mupel-mupel di GPIB, seluruh pendeta-pendeta, bahkan juga di pos-pos Pelkes, PGI dan PGIW, Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sakit dan dirawat di rumah sakit atau di rumah. Kami berdoa juga kepada jemaat yang mengalami kedukaan, keluarga Samuel Hanok Yusuf Urilar, keluarga Ferdinand Bodewin Roli Kodong, keluarga Zetwado. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan-pergumulan apapun. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang membantu mereka untuk dapat memahami dan mengerti bahwa ada rencana-rencana Tuhan yang memang tidak menyenangkan, tetapi suatu saat kami mengerti dan kami boleh mengimani rancangan Tuhan itu. Kami doakan juga secara khusus Bapak bagi Bapak Johnny Lay. Kami bersyukur bahwa karena Tuhanlah beliau boleh diangkat atau mengalami apa yang disebut sebagai advokat pradi ya Tuhan, pengangkatan sebagai advokat. Tuhan percayakan lagi sebuah jabatan ini untuk beliau lakukan bagaimana membela kebenaran meskipun tantangannya tidak gampang. Bagaimana beliau kemudian oleh hikmat Tuhan dan kekuatan dan mental yang kuat beliau dapat membantu orang-orang yang memang membutuhkan keadilan. Dan semoga beliau juga sebagai advokat yang tidak mudah dibeli dengan uang, tetapi beliau adalah punya integritas sebagai advokat Kristiani yang membela yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi beliau diangkat sebagai ketua DPD Lembaga Anti Narkotika Provinsi Bali. Tambah tugas yang tidak gampang, tetapi ya Tuhan, oleh karena Tuhan beliau mampu untuk melakukannya. Berkati istri, anak-anak, dan juga cucu-cucu yang ada, supaya beliau juga boleh terus berkarya selama hidupnya bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan untuk yang terlibat dalam video rekaman ini, Ibu Herawati Robi sebagai presbiter pendamping hamba, juga multimedia, organis, pemandu lagu, sound system ya Tuhan, bahkan yang mengambil gambar ini, video ini, berkati ya Tuhan. Berkati semua yang terlibat dalam video ini, agar kami dapat terus melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan betul-betul dengan sebaik mungkin, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat ibadah-ibadah yang ada.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami dan sempurnakanlah doa kami ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan syukur kita dengan bernyanyi dari Gita Bakti 84 bait 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku. Tuhan, saya undang berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa yang rahmani, sumber segala berkat, tiada hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala anugerah berkat Tuhan yang selalu tercurah dalam kehidupan kami, baik jasmani maupun rohani. Sebagai rasa syukur hati kami datang membawa persembahan ke hadapan-Mu. Terimalah, kuduskan dan berkatilah persembahan ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat. Hari ini, Rabu,
tanggal 27 Januari 2021 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat bersekutu kepada Bapak Ibu warga jemaat yang mengikuti ibadah keluarga secara daring di rumah masing-masing keluarga. Kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 dan untuk keselamatan bersama, kami mohon perhatian kepada ibu bapak warga jemaat. Marilah kita bersama-sama mentaati protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah dan himbauan dari Majelis Sinode GPIB, wajib menggunakan masker, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan, tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus Kristus sumber hidup selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.